Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berkata baginda Nabi Muhammad SAW, hadis ini riwayat Tabrani, man kasura kalamuhu kasura saqatuh. Yang banyak ngomongnya, hati-hati, banyak sakatnya. Sakat itu kalam yang menjatuhkannya. Wa man kasura saqatuhu kasurat dzunubuh. Siapa yang banyak jatuhnya, salahnya, akan banyak juga dosa yang mengiringinya. Zunub itu bahasa Arab artinya sesuatu yang akan berakibat di belakang hari. Itu. Wa man kasurat dzunubuhu kanat an-naru aula bih. Kalau sudah banyak dosa, ya neraka yang dikejarnya. Ini bukan panitia neraka, Pak. Nabi lagi ngingetin kita, hati-hati sama lisan. Lisan ini ujungnya surga atau ujungnya neraka, dua aja. Ya. Tapi sekarang orang hobi meneraka-nerakakan orang lain. Yang paling lucu itu, Pak, kajian antum yang di sini, tapi kajian saya itu dipotong, terus ada yang komen. Komen itu disampaikan ke saya. Komennya lucu, gimana komennya? Ini yang paling lucu bagi saya mau ketawa kalau dia komen begini. Saya bersaksi nanti di akhirat bahwa si orang ini, orang jahil ini, pembawa fitnah ini, dia telah bawa kedustaan. Kira-kira gitu maknanya. Dia lupa, gak baca ayat. Kalau di Quran disebutkan, setiap orang nanti dia gak akan sempat, Pak, bersaksi. Gak akan sempat. Ya. Yang ada Bapak ketemu saya, paling menghindar. Bapak ketemu saya pun menghindar. Kan Bapak ngira saya ini ustadz. Ustadz kan seharusnya gak banyak dosa. Tapi kan saya banyak dosa, Pak. Dosa akal, dosa batin. Banyak dosa saya. Ketika Bapak nanti mencari, jadi kan nanti orang-orang di akhirat itu nyari backup, nyari syafaat. Karena nggak ketemu Rasulullah, cari guru. Bapak nanti nyari-nyari guru ntar. Gurunya lagi kesusahan. Semua orang nanti nyari Nabi Adam. Nabi Adam bilang dari surga. Kata Nabi Adam, cari Nuh. Nuh juga bilang begitu. Nuh mengatakan, dulu umatku aku doakan hancur. Datang ke Ibrahim. Ibrahim mengatakan, saya pernah bohong 2 kali. Bohongnya itu benar loh, Pak, Nabi Ibrahim. Itu beliau merasa nggak bisa memberi syafaat orang. Sekarang mursyid sok-sokan, udah sering bohong, sok-sok bisa nyelamatin murid. Ustadz dengan jamaahnya sok-sok bisa menyelamatkan murid. Ngancem-ngancem orang dengan neraka. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Nabi Ibrahim bohongnya benar. Itu beliau malu untuk membantu umat manusia. Lalu kita siapa? Dengan dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari, melihat handphone, melihat dunia, melihat TV, mikir yang gak benar, ngomong, komentar yang gak jelas. Terus antum bisa mau selamatin orang? Ya, mau ustadz kayak, mau kiai kayak, mau habib kayak, sama. Sama semua. Hatta Nabi Isa. Hatta Nabi Musa, apa kata mereka? Itu fa'tu Muhammadan, datanglah kepada Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ngomong, Anal Fatih, akulah yang menutup. Maka muncullah salawat, namanya salawat Al-Fatih. Itu dari situ tuh hadisnya. Jangan dikira itu bid'ah ya. Salah satu salawat favorit saya setelah salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salatnya, dalam tasyahud. Dalam hadis Imam Abu Ya'la Al-Baihaqi, maknanya sebenarnya ada semakna dengan ini di riwayat Tirmizi, tapi di Tirmizi lafaznya nggak begini. Apa lafaznya kalau riwayat Abu Ya'la dan Baihaqi? Laisa syai'un ashadda minal jasadi illa wa huwa yashku hiddatal lisan. Tidaklah ada keluhan jasad. Jadi jasadnya mengeluh tiap pagi, tiap hari dia mengeluh, melapor kepada Allah. Ya Allah, kenapa dengan badan? Apa yang dikeluhkan? Tajamnya lisan ini, nyakitin, nyelekit. Benar Pak ya? Maaf kalau saya nyelekit Pak ya. Maaf kalau saya menyinggung Pak. Saya tidak maksud menyinggung, saya maksudnya menyentuh. Kalau tersinggung, mohon diganti lafaznya. Saya ingin menyentuh hati saya sendiri dan hati kita semua. Ya.
Dan saya minta ampun kepada Allah kalau saya pernah menyinggung Bapak Saudara semua. Kenapa? Tubuh kita akan protes Pak kepada kolbu, kepada semuanya. Apa katanya? Wahai lisan, tolong kamu jaga. Dalam hadis Imam Tirmizi itu tubuh, tangan ngomong, punggung ngomong, badan ngomong, semua ngomong. Wahai lisan, kami ini jaminannya adalah engkau. Tolong jaga kalam engkau. Itu kalau di hadis Imam Tirmizi. Ya, maka hadis yang sering kita dengar ini pedas sekali Rasulullah ngomong, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis sahih ya, hadis sahih Bukhari. Kalau kamu memang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, maka katakan yang baik atau diam. Ini orang nih di masa pandemi ini ngamalin hadis ini aja beres Pak sebenarnya, beres ngurus negara. Tapi politisi kan nggak mau, dia ingin menari, ingin meraup suara. Ketika lagi kacau begini dia menarik, ya, ingin komentar. Belum lagi buzzer ya, buzzer kita bingung nih, buzzer siapa nih, buzzer A apa buzzer B, sampai kita bingung Pak. Cuma saya alhamdulillah belajar juga fikih jurnalis. Nah, itu kita tahu tuh ya model-modelnya, dia arahnya kemana, tujuannya kemana. Jadi kalau ada buzzer-buzzer yang nggak saya tertarik, saya skip aja Pak, karena ujungnya sudah jelas. Ya. Baik. Rahimallahu imra'an sakata fasalima wa qala khairan faghanima. Ya. Ada suatu ungkapan dalam riwayat Dailami. Rahmat Allah semoga tercurahkan kepada seseorang yang diam sehingga dia selamat, atau dia berkata yang baik sehingga dia mendapatkan manfaat. Ya. Man samata naja wa man najatu qala ihfaz alayka lisanak wabki ala khati'atik. Nabi SAW bersabda ya, cuma ini riwayatnya semakna dengan ada di riwayat Imam Tirmizi. Siapa yang diam pasti selamat. Apa itu keselamatan wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan ihfaz alaika lisanak. Jagalah lisanmu dan tangisilah kesalahanmu. Ya. Menangis itu karena tersentuh atau tersinggung. Mirip-mirip ya. Kita tersinggung nangis juga. Tersentuh nangis juga. Ini maksudnya sentuhlah hatimu sehingga dia menangisi kesalahan masa lalunya. Itu dia. Maka Imam Abu Bakar Ar-Razi mengatakan as-sumtu salamatun wa huwa al-aslu wan nutqu aridun. Ini perkataan ulama ahli hakikat. Diam itu adalah asal keselamatan. Berbicara itu adalah awal dari kebinasaan. Maka hati-hati ketika berbicara. Kalau sekarang orang nyebutnya apa? Jejak apa namanya? Jejak digital ya, ya Allah salimna. Semoga Allah selamatkan kita ya, amin. Maka saran kepada diri kami dan teman-teman santri, mahasiswa, jangan berfatwa dulu, jangan berkomentar terhadap suatu isu keagamaan dulu sampai kita matang di bidang itu. Sehingga orang nanti jika track kita dicek ini, kalau bahasa hadisnya ditakhrij, dicek, ini orang berubah-ubah nggak? Ketahuan Pak nanti, konsisten nggak dia? Nanti ketahuan. Ini digoda dikit sama ini berubah, digoda ini sama ini berubah. Ada yang berubahnya per minggu. Tadi bilang bid'ah. Tadi bilang haram, karena kemudian didesak orang nggak bilang haram. Lagu Indonesia Raya ya. Ada yang ketawa nih. Ini bukan mau menyinggung, ini menyentuh ya. Kalau sebelum ngomong, pikirkan dulu. Jangan ngomong dulu baru mikir. Gitu maksudnya. Matengin dulu bahan kita, baru komentar. Makanya sebenarnya Pak, ini mohon maaf ya. Dulu guru kami, Imam Besar Istiqlal yang lama, Kiai Alim Soleh Yaqub, itu paling gak suka tanya jawab langsung itu. Tapi sekarang kan zamannya harus tanya jawab langsung. Itu juga sebabnya, kalau tanya jawab langsung ini berbahaya, gak usah dijawab. Bukan berarti si Ustadz gak bisa jawab, dia bisa jawab, tapi kalau berbahaya gak usah dijawab. Gitu ya. Membahayakan dirinya, membahayakan pendengarnya, membahayakan jamaahnya, nggak usah dijawab.
Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kalau kamu nggak betul-betul paham, nggak usah komentar. Gitu. Ntar berubah lagi. Ya. Dulu ada seorang ustadz mengatakan apa? Haram pakai Sayyidina. Yang bilang Sayyidina Muhammad itu dia lebih pintar, lebih mulia dari Rasulullah. Bulan depan ganti, Pak. Karena ada yang bertanya, mungkin mendesak, saya nggak tahu, berubah. Dia nggak memikirkan dulu sebelum berfatwa. Kok harus ada orang negur dulu gitu? Ya.